Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Sanu Nareswari. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi lagi deh, pokoknya langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bode horor on kampung di tengah perkebunan karet. Banjarmasin, sekitaran tahun 2009. Rere, gadis berumur 19 tahun yang beruntung bisa mengenyam jenjang kuliah. Dia dikatakan beruntung karena tidak banyak anak buruh sadap karet yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kebanyakan gadis di desa Rere menikah muda, bukan hanya karena alasan kurang termotivasi, akan tetapi faktor ekonomi yang tidak memadai juga membuat mereka terpaksa harus berhenti sekolah. Rere sendiri mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang memiliki program sosial. Hal itu didapatkannya dikarenakan prestasi yang dimiliki Rere sejak SD. Dia pintar, juara satu di sekolah selalu berhasil didapatkan oleh Rere. Gadis berkulit sawo matang halus itu memiliki rambut panjang yang kadang-kadang diikat ekor kuda. Matanya penuh semangat dan selalu ceria. Ditambah lagi ia memiliki senyum manis yang selalu terukir di bibirnya. Karena kampung Rere dan kota Banjarmasin jaraknya cukup jauh, Rere terpaksa kos di daerah Banjarmasin agar aktivitasnya di kampus tidak terganggu. Namun, setiap bulan Rere tetap pulang ke kampungnya. Selain untuk melepas rindu pada keluarga, dia juga mengambil uang saku bulanan yang diberikan oleh bapaknya. Uang saku yang sebenarnya sudah ditolak Rere berulang kali, tetapi tetap dipaksakan oleh sang bapak. Orang tuanya tidak peduli, walau Rere sudah memiliki pekerjaan sampingan setelah pulang kuliah. Hari Jumat di penghujung September 2009, Rere kembali pulang ke kampung dengan membawa oleh-oleh makanan kesukaan keluarganya. Setelah menaiki ojek, ia pun tiba di rumah dengan senyum cerah di wajahnya. Ibunya melompat ke pintu depan begitu melihat ada ojek yang mengantarkan putrinya. Ibunya langsung berlari ke halaman dengan senyuman lebar. "Ibu kira kamu tidak pulang hari ini, nak?" Perempuan yang baru saja selesai membantu suaminya membersihkan pisau sadap itu menolak saat Rere ingin mencium tangannya dengan alasan ia belum mandi. Tapi Rere tidak peduli, ia langsung masuk ke dalam pelukan sang ibu. "Ibu tetap harum kok buatku. Oh iya, aku bawa sate kesukaan bapak." Ibunya senang melihat Rere membawakan sate. Mereka pun lalu makan bersama di teras sambil menikmati angin semilir. Di musim kemarau, kampung Rere selalu terasa panas meskipun berada di tengah perkebunan karet. Kipas angin hanya menebarkan udara panas, bukannya memberikan angin yang menyejukkan. Langit biru cerah tanpa awan terlihat jelas dari balik pucuk karet yang meragas. Di sepanjang jalan setapak menuju rumahnya tampak rumput-rumput yang mulai menguning. Tanah yang biasanya subur tersiram hujan kini pecah-pecah kekurangan air. Sawah yang menjadi mata pencaharian tambahan bagi bapaknya Rere pun sama keringnya. Tidak jauh dari teras rumah terdapat bangku-bangku kayu yang menjadi tempat favorit keluarga Rere untuk berkumpul. Batang pohon cempedak yang berdaun rindang meskipun kemarau memberikan sedikit kesejukan bagi mereka. Di tempat itulah mereka sekeluarga duduk bersama sambil menikmati sate yang lezat. Suara tawa dan juga obrolan riang terdengar nyaring ketika Rere menceritakan pengalaman lucunya. "Pak Mul, Bapak Rere sudah menghabiskan 10 tusuk sate kambing." Ia mengangkat alis heran sambil bertanya,
Tumben, kamu banyak sekali membeli sate, Re. Ia menunjuk ke arah bungkusan berisi sate yang diletakkan Rere tak jauh darinya. Rere melirik bungkusan itu lalu mengangkat bahu. Katanya, aku sengaja beli banyak untuk dibagikan dengan Irfan. Itu loh anak Kak Maria yang tinggal di depan rumah itu, Pak. Dia kan juga suka sate. Pak Mul mengangguk mengerti. Dia tahu anaknya itu sangat dekat dengan Irfan. Bahkan Rere menganggap jika anak tetangganya itu seperti adik sendiri. Tapi Irfan kemana, Pak? Biasanya dia selalu muncul kalau aku datang. Ucapnya dengan nada khawatir. Rere mengamati sekeliling dengan cemas, mencari keberadaan Irfan yang biasanya selalu ada saat ia pulang. Pak Mul mengusap janggutnya. Ekspresi cemas tergambar jelas di wajahnya. Sayangnya, sudah 2 minggu ini Irfan tidak kelihatan. Begitu juga dengan ibunya. Rere memandang bapaknya kaget. Mungkin mereka sedang pergi ke rumah neneknya di desa sebelah, duga Pak Mul dengan suara rendah mencoba menenangkan putrinya. Rere, kamu simpan saja dulu sate itu di lemari ya. Nanti takut dimakan kucing. Ibunya sangat mengerti keinginan Rere bisa berbagi makanan dengan Irfan. Setelah makan, ibu Rere sibuk melanjutkan pekerjaannya di dalam rumah. Dia membereskan dapur seorang diri setelah menyuruh Rere beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Sementara Rere tetap duduk di kursi bambu, bersandar dengan santai sambil memandang sekeliling. Ia menunggu kedatangan Irfan dengan harap-harap cemas. Pak Mul duduk di sampingnya. Tangannya sibuk mengiris temulawak untuk dijemur keesokan harinya. Ia pun tersenyum ke arah Rere. Kenapa kamu tidak masuk dan berbaring saja di dalam rumah, nak? Rere menatap bapaknya dengan matanya yang sayu. Aku ingin menunggu Irfan datang, Pak. Sudah 1 bulan ini tidak bertemu. Aku penasaran, sudah setinggi apa dia sekarang? Ya kalau menurut bapak, pasti masih sama saja dengan 1 bulan yang lalu, sahut Pak Mul seenaknya. Ia lalu menyerahkan sebilah pisau ke tangan Rere yang disambutnya dengan tatapan heran. Daripada melamun memikirkan Irfan, lebih baik kamu bantu mengiris temulawak. Lumayan kan, bisa dapat uang, ujar Pak Mul iseng. Mereka berdua kemudian melanjutkan kegiatannya. Sementara bahaya di langit yang semula terang beranjak gelap, suasana senja menyelimuti kampung mereka dengan kehangatan dan juga ketenangan. Lampu-lampu mulai menyala di tiap rumah. Tidak lama setelah Rere dan bapaknya bersiap untuk masuk ke dalam rumah, terdengar suara kendaraan yang berhenti dengan halus di depan rumah mereka. Rere segera berpaling, mengira yang datang itu adalah Irfan, namun kekecewaan segera menyelimuti dirinya saat melihat bapaknya Irfan turun dari motor seorang diri tanpa istri dan anaknya. Dia menatap dengan tatapan kosong, mencoba menyembunyikan rasa kecewa yang memenuhi hatinya. Pak Mul melihat ekspresi putrinya dan tanpa berkata apa-apa, ia merangkul Rere erat-erat. Dia menggeleng ketika Rere berniat bertanya tentang keberadaan Irfan pada Pak Sarno. Ya, nama bapaknya Irfan. Dia sangat mengenal kelakuan Pak Sarno yang kasar. Sorot mata Rere dipenuhi dengan kekhawatiran saat mengintip rumah Irfan dari balik tirai jendela. Bapak dan anak itu memperhatikan Sarno yang kembali pergi dan meninggalkan rumah dalam keadaan sunyi dan sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Rere terus mengawasi rumah tersebut dengan seksama, seolah sedang mencari tahu rahasia yang tersimpan di balik dinding-dindingnya. Memang aneh sekali, gumam Pak Mul. Maria biasanya selalu bertamu ke rumah tetangga dan memberitahu jika ada rencana pergi cukup lama. Tapi bapak tadi bersikap biasa aja waktu aku tanya. Cetus Rere. Bapaknya mengedipkan sebelah mata pada sang anak. Kalau bapak mengaku sedang khawatir juga, kamu tadi pasti tidak bisa makan dengan tenang. Rere cemberut mendengar pengakuan bapaknya yang memang benar. Lalu bagaimana, Pak? Kelakuan Pak Sarno juga aneh. Pak Mul mengangguk setuju. Ya, memang sangat tidak biasa. Dan kelakuan Sarno yang begadang di warung kopi juga menimbulkan pertanyaan. Begadang? Tanya Rere lagi. Benar, sudah 2 minggu ini Sarno di warung kopi terus. Dia itu hanya pulang siang hari untuk tidur di rumah. Pak Mul mengerutkan kening. Menurut bapak sih, tingkahnya itu tidak normal.
Mereka berdua pun kembali mengamati rumah Irfan dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang terjadi di balik pintu-pintu yang tertutup rapat. "Apa kita harus mencari tahu lebih lanjut, Pak?" tanya Rere penuh dengan tekad. Pak Mul menggelengkan kepala, ia lalu mendorong anaknya. "Dasar, jangan terburu-buru lah seperti itu. Nanti kamu bisa malu kalau ternyata tidak ada masalah apa-apa di dalam keluarga mereka." Rere mengangguk, meskipun hatinya masih gelisah, ia terus memikirkan nasib Irfan dan Maria, berharap mereka baik-baik saja. Pagi pun tiba. Namun rasa gelisah Rere belum mereda. Ia memutuskan untuk menghabiskan hari dengan mencari tahu lebih lanjut tentang keadaan Irfan dan juga Bu Maria. Dengan langkah hati-hati, Rere berjalan menuju rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah Irfan, berharap dia bisa mendapatkan informasi yang bisa menjawab rasa penasarannya. Mungkin di sana dia akan bisa menemukan jawaban atas kebingungannya, dan mungkin juga akan menemukan cara untuk membantu Irfan dan Maria. Namun, tepat di depan rumah Irfan, Rere menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Matanya menatap seksama ke arah rumah yang terlihat sunyi itu. Ada sesuatu yang tidak biasa yang membuatnya merasa terdorong untuk tetap berada di tempat itu. Pada saat itulah ia melihat sesosok bayangan bergerak perlahan di dalam rumah dari balik tirai tipis yang menutupi jendela. Astaga, gumamnya pelan penuh harap. Apa mungkin Kak Maria dan Irfan sudah pulang? Rasa penasaran yang membara mendorong Rere untuk melangkah mendekati rumah itu. Dia yakin sekali bahwa ada orang di dalamnya. Langkahnya sedikit berat, tetapi penuh tekad. Ia ingin mencari tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah yang tampaknya sunyi itu. Akan tetapi, semakin dekat ia mendekati rumah itu, semakin terasa sesuatu yang janggal. Bulu kuduknya meremang, mengirimkan sinyal tentang sesuatu yang berbahaya. Tapi rasa penasaran dan keingintahuan Rere lebih kuat dari ketakutan yang mulai merayapi dirinya. Dengan hati yang berdebar kencang, Rere akhirnya berdiri tepat di depan rumah tersebut. Ia menghela nafas dalam-dalam, menatap tegang pada daun pintu yang mendadak terlihat begitu menakutkan di hadapannya. Rere perlahan-lahan mengangkat tangan walau sedikit gemetar untuk mengetuk pintu rumah Irfan, tetapi sebelum ujung jari Rere menyentuh kayu pintu, tiba-tiba saja terdengar suara yang membuatnya terlonjak kaget. Bahunya juga ditepuk cukup kuat sehingga Rere berteriak ketakutan, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa bergetar karena kaget. Setelah berhasil mengatasi keterkejutannya, Rere mendongak lantas mundur beberapa langkah. Orang yang tiba-tiba muncul itu menatapnya dengan ekspresi heran seolah tidak mengerti reaksi dari Rere. "Kamu lagi cari siapa, Re?" tanya orang itu dengan nada penasaran. Matanya mengikuti arah tatapan Rere ke arah jendela rumah yang tertutup rapat. Rere menelan ludah. Ia masih berusaha mengatasi rasa kagetnya. Aku tadi melihat ada seseorang di dalam rumah." "Jangan bercanda, Re. Tidak ada orang di rumah. Sarno pun kulihat sudah pergi dari tadi." Lawan bicaranya menggelengkan kepala. "Rumah ini kosong." "Kosong? Bukankah Kak Maria ada di rumah?" Rere bertanya heran, mencoba mencari penjelasan atas kejadian yang baru saja dialaminya. Dia jelas-jelas melihat bayangan di dalam rumah tersebut. Orang itu yang ternyata adalah Kak Atun, tetangganya Rere. Ia balas bertanya, "Kamu belum tahu?" kata Sarno. "Si Maria itu kabur. Dia membawa anaknya." Rere mengernyitkan dahi seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kabur? Masa sih, Kak?" tanyanya dengan rasa tidak percaya yang tergambar jelas di wajahnya. Katun mengangguk. "Serius?" Sarno yang bilang begitu. Katanya mereka pergi tanpa pamit, lalu meninggalkan rumah kosong begitu saja tanpa dikunci. Untung tidak ada barang berharga di rumah ini. Rere merasa kepalanya berputar. Kaburnya Maria beserta anaknya membuatnya merasa tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang sudah terjadi sehingga Maria mengambil keputusan seperti itu. Pikirannya terus menerawang, mencoba mencari jawaban atas misteri yang semakin menggelayutinya. Tapi itu tidak masuk akal. Kenapa mereka pergi begitu saja? Gumam Rere bingung. Lagi pula Kak Maria bukanlah perempuan seperti itu. Kak Atun mengangguk. "Ya, aku pun tidak yakin, Re.
Semua orang di kampung ini juga sedang heboh membicarakannya. Rere merasa semakin terombang-ambing oleh gelombang rasa tidak percaya. Dia tahu betul kalau Maria adalah orang yang sederhana dan selalu setia. Coba aku periksa sekali lagi ya, Kak. Saat Rere hendak mendekati jendela untuk memeriksa lebih lanjut, Kak Atun segera menahan tangannya sembari mengucapkan kata-kata yang berhasil menghentikannya. Sudahlah, Re, tidak ada orang di dalam. Kalau tidak percaya, coba lihat saja. Di depan itu pintunya digembok. Begitu juga pintu di belakang. Langkah Rere surut seketika. Ia menatap jendela dengan rasa frustasi yang mulai memuncak. Meskipun ia ingin memeriksa dengan lebih seksama, tapi keterangan dari Kak Atun membuatnya ragu. Rere bergegas memeriksa pintu depan yang rupanya memang terkunci rapat. Kemudian dia berputar kembali melangkah menuju pintu belakang, di mana juga tergantung gembok yang menunjukkan bahwa rumah itu benar-benar kosong. Benar kan? Pintunya digembok? Tanya Kak Atun dengan nada menang. Rere menatap Kak Atun dengan rasa tidak enak. Ia merasa malu dengan kegigihannya yang kini terlihat seperti orang bodoh. Namun dia masih merasa yakin bahwa dirinya tadi melihat sesuatu di dalam rumah itu. Tapi aku yakin, Kak, tadi benar-benar ada orang di dalam rumah, ucap Rere keras kepala. Dia berusaha mempertahankan pendapatnya meskipun dirinya mulai sedikit ragu. Kak Atun menggelengkan kepala dengan raut wajah kesal dan juga gemas. Duh, dasar si Rere. Bisa-bisanya jadi orang keras kepala. Jelas-jelas rumah ini kosong. Kamu sendiri kan sudah membuktikan. Di pintu belakang dan di pintu depan kan digembok. Mungkin itu cuma halusinasi kamu saja. Rere merasa tersinggung. Dia yang tadi masih tersenyum langsung terdiam. Apakah mungkin dia sedang berhalusinasi? Pikirannya terus menerawang, mencoba membedakan antara kenyataan dan juga hayalan. Namun bayangan yang tadi dilihatnya begitu jelas berada di dalam rumah Irfan. Tetapi semakin ia berpikir, semakin juga ia merasa bahwa mungkin saja Kak Atun benar. Mungkin memang semua itu hanya hasil dari imajinasinya sendiri dan memang tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Rere menghela nafas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan yang mungkin saja ada di depannya. Ia memutuskan untuk tidak terus memperdebatkan hal ini dengan Kak Atun dan segera mengakhiri pertemuan mereka. Daripada kita terus bertengkar, lebih baik aku pulang saja, ucap Rere dengan suara lemah. Ia terpaksa mengaku kalah dalam perdebatan ini. Kak Atun mengangguk setuju. Benar, aku juga mau pulang. Anak-anakku sudah teriak-teriak dari tadi minta makan. Kak Atun lalu bergegas pulang. Di tangannya ada sebuah bungkusan plastik yang berisi berbagai macam lauk yang mungkin tadi dibelinya di warung depan. Rere mengangguk sendiri saat kembali pulang ke rumahnya. Ia mencoba menenangkan dirinya yang masih saja merasa bingung. Sulit rasanya membayangkan Kak Maria kabur bersama lelaki lain yang bukan suaminya. Malam pun tiba. Rere merasa lapar dan memutuskan untuk pergi ke dapur mencari sesuatu untuk dimakan. Ia berjalan dengan hati-hati agar ibunya tidak terbangun. Saat ia memasuki dapur, aroma rempah-rempah dan juga bumbu-bumbu yang sedap langsung menyambutnya. Rere tersenyum kecil saat menggeledah lemari penyimpanan. Ia memutuskan untuk memasak mie instan saja, makanan yang cepat dan mudah dibuat. Dengan lincah, ia lalu mengisi panci dengan air dan menyalakan kompor. Saat air mulai mendidih, ia lalu menambahkan mie ke dalam panci dan mulai memasaknya. Sambil menunggu mie instan matang, Rere bernyanyi-nyanyi pelan, membiarkan suaranya mengisi ruangan yang sunyi. Ia jarang menikmati saat-saat menyenangkan seperti ini. Terlebih lagi, besok sudah hari Minggu, Rere pun harus kembali lagi ke Banjarmasin untuk melanjutkan kuliahnya. Namun, tiba-tiba ada suara tangisan yang samar-samar terdengar memecah kesunyian malam. Rere terdiam, matanya terbelalak saat mencari sumber suara tangisan tersebut. Tangis itu mulanya lirih, lalu berangsur nyaring, sehingga terdengar seperti dari dalam rumah Rere sendiri. Hatinya berdebar kencang. Rere tidak yakin apa yang seharusnya dilakukan. Apa dia harus mencari tahu lebih lanjut, atau dia seharusnya mengabaikan? Lagi-lagi, rasa penasaran yang menang. Rere lalu mematikan kompor dan menyisihkan mie instan yang hampir matang. Ia lalu berjalan menuju lorong ruang tengah. Mendekatinya perlahan-lahan,
Suara tangisan itu semakin terdengar melengking, menusuk-nusuk di telinga Rere. Dengan hati yang berdebar-debar kencang, Rere mengikuti suara tangisan itu. Ia berjalan melewati ruang tengah yang gelap, menuju ke arah sumber suara, dan saat ia mendekati sumber suara, Rere menyadari bahwa itu berasal dari ruang tamu. Ia memperlambat langkahnya, mencoba mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin ia temui di sana. Rere tercengang ketika ia tiba di ruang tamu. Ruangan yang gelap membuatnya harus beradaptasi terlebih dahulu sebelum bisa melihat dalam kegelapan. Di sana, tepat di kursi, duduk seorang anak kecil. Anak itu menunduk, bahunya terguncang-guncang, diiringi dengan suara tangis yang mengisi seluruh ruangan. Rere terpaku, badannya mendadak tidak bisa digerakkan, sehingga ia hanya bisa memandang lurus ke anak kecil berwajah pucat itu. Sementara itu Pak Mul terbangun dari tidurnya karena mencium aroma mie instan. Dia bisa menebak bahwa putrinya sedang memasak mie. Ia bergegas bangun tanpa melewatkan kesempatan tersebut. Perutnya yang lapar membuat ia ingin bergabung di dapur dengan anaknya yang sedang memakan mie instan. Langkah-langkah Pak Mul awalnya begitu tenang ketika turun dari ranjang. Namun, ia kaget luar biasa saat mendapati Rere berdiri seperti patung, tubuhnya tegak dan matanya kosong. Seolah-olah putrinya itu telah terhipnotis oleh sesuatu yang tak terlihat secara kasat mata. Pak Mul terdiam, sesaat lalu bergegas menekan tombol lampu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi melihat putrinya berdiri seperti itu di tengah malam membuatnya merasa cemas dan juga gelisah. Astagfirullah, Rere, ada apa denganmu? Teriak Pak Mul. Ia berjalan mendekati Rere dengan langkah yang terburu-buru, berharap sang putri segera menjawab. Namun Rere tetap tidak merespon. Ia masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku dengan tatapan matanya yang kosong. Pak Mul merasa seakan-akan dunia runtuh di depan matanya saat ia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan putrinya tercinta. Demi Tuhan, Re, jawab, apa yang terjadi denganmu? Pak Mul kembali berteriak, suaranya penuh dengan keputusasaan dan juga kepanikan. Ia mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan putrinya berada dalam keadaan seperti ini, tapi dia tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Saat Pak Mul mendekati Rere, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada aura yang aneh di sekitaran putrinya, seperti kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Pak Mul merasakan getar-getar dingin merambat di tulang belakangnya, dan dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa yang sedang terjadi di rumahnya. Demi Tuhan, Re, katakan pada ayah, apa yang terjadi? Desak Pak Mul dengan suara gemetar, mencoba untuk menggetarkan Rere dari keadaannya yang terpaku. Akan tetapi Rere masih tidak merespon. Dia tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya tegak dan matanya kosong, seolah-olah terjebak dalam dunianya sendiri yang gelap dan suram. Pak Mul merasa putus asa saat ia mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan putrinya berada dalam keadaan seperti ini. Ia kebingungan sehingga sempat tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Langkahnya yang lebar berhasil membuat Pak Mul mendekati putrinya. Dalam beberapa langkah saja ia meraih tangan Rere, mencoba untuk menyadarkannya dari keadaannya yang terpaku. Akan tetapi saat tangannya menyentuh tubuh putrinya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kulit Rere terasa begitu dingin seperti es. Pak Mul mengulurkan tangannya lagi, dan kali ini ia meraih bahu Rere dengan lembut. Ia mengguncang-guncang tubuh putrinya lembut tanpa menunjukkan kepanikannya. Rere bangun, Rere, bisik Pak Mul dengan suara lembut. Ia berharap putrinya bisa mendengarnya lalu sadar dari keadaan yang menakutkan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Rere akhirnya mulai tersentak dari keadaannya yang terdiam. Matanya yang kosong perlahan-lahan mulai memperlihatkan tanda-tanda kesadaran, dan tangisnya yang tertahan kini mulai terdengar pelan. Bapak, Pak, panggil Rere gemetar. Suaranya terdengar lemah dan rapuh di tengah ruang tamu yang hening. Pak Mul merasa lega kala mendengar suara putrinya. Ia pun segera memeluk dengan penuh rasa syukur. Ya nak, Bapak di sini, semuanya akan baik-baik saja, jawab Pak Mul sambil menepuk pundak anaknya. Dia terus mencoba menenangkan Rere dari keadaan yang kacau. Namun, belum lagi berkata lebih lanjut, Rere tiba-tiba saja menangis dengan histeris. Ia menjerit lalu menyebut-nyebut nama Irfan berkali-kali. Rere, istighfar, istighfar, Pak Mul kelimpungan. Kamu jangan seperti ini, Bapak jadi takut melihatnya.
Ibu Rere yang terbangun karena ada suara tangisan dari putrinya itu bergegas ke ruang tamu. Ia terkejut bukan kepalang kalau melihat keadaan putrinya yang menangis histeris, wajahnya pucat pasi saat mendekati mereka berdua. "Pak, kenapa Rere, Pak?" teriak ibunya Rere sambil memeluk putrinya erat-erat. Pak Mul menatap istrinya dengan tatapan yang juga dipenuhi kepanikan. Aku tidak tahu, Bu. Dia tiba-tiba berdiri di sini seperti patung dan tidak menyaut ketika dipanggil. Kemudian dia mulai menangis dan menyebut-nyebut nama Irfan. Ibunda Rere menggelengkan kepala dengan ekspresi yang muram. "Ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini." Dengan hati-hati, Ibu Rere mencium putrinya yang sedang menangis histeris. Ia meraih tangan Rere dengan lembut dan mencoba untuk menghiburnya dengan kata-kata yang lembut. "Sayang, tenang ya, semuanya akan baik-baik saja," bisik Ibunda Rere dengan suara yang lembut, mencoba untuk menenangkan putrinya dari keadaan yang kacau. Namun, Rere terus saja menangis dengan keras, tidak bisa dikendalikan oleh kata-kata yang lembut. Ia merasa terluka sekaligus terpukul, tetapi tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Butuh waktu 1 jam yang cukup panjang dan melelahkan sebelum akhirnya Rere benar-benar tenang. Tangisannya perlahan mereda, matanya yang biasanya terlihat ceria malam itu menjadi sembab karena terlalu lama menangis. Pak Mul dan Ibu Rere akhirnya merasa lega kala melihat putrinya kembali normal. Pak Mul lalu menyerahkan segelas teh hangat pada putrinya dengan tujuan menenangkannya. Malam itu, keadaan di rumah Pak Mul tidak baik-baik saja. Tidak ada lagi yang bisa tidur, semua berkumpul di ruang tamu untuk menemani Rere. Sementara itu, Rere terus duduk di sudut ruang tamu dengan tatapan kosong. Wajahnya nampak murung, dia tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya semalam. Ada sosok Irfan dengan wajah yang pucat dan tubuh penuh darah. Setiap kali Rere mencoba menutup mata, gambaran itu kembali menghantuinya. Pak Mul melihat kegelisahan putrinya. Ia merasakan kekhawatiran yang sama dengan istrinya. "Re, apa yang sebenarnya terjadi semalam?" tanyanya penasaran. Rere menatap bapaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku melihat Irfan, Pak. Dia terlihat sangat menakutkan. Wajahnya pucat dan tubuhnya terluka di mana-mana." Pak Mul merasa dadanya ikut rasa sesak setelah mendengar pengakuan sang putri. Penglihatan Rere membuat laki yang mulai tumbuh uban di rambutnya itu merasakan firasat yang buruk. "Tenanglah, Bapak akan pergi ke desa sebelah untuk memastikan Maria dan juga Irfan dalam keadaan baik-baik saja," ujar Pak Mul sambil menepuk pundak Rere yang masih saja membungkuk. Rere mendongak lalu mengangguk cepat. Ia menatap bapaknya dengan penuh harap. "Tolong, Pak, aku tidak bisa tenang sebelum tahu bagaimana keadaan Irfan." Pak Mul tidak menjawab. Ia bergegas pergi bahkan tanpa menyentuh sarapan sederhana yang sudah disiapkan sang istri. Firasat buruk mengenai Irfan yang sudah dianggapnya sebagai anggota keluarga membuat Pak Mul ingin segera sampai di desa sebelah. Sementara itu, Ibu Rere duduk di samping putrinya. Ia menggenggam erat tangan Rere, mencoba untuk menenangkan hatinya yang gelisah sambil terus membacakan sholawat di telinga Rere. "Ibu yakin semuanya akan baik-baik saja. Bapak pasti akan kembali dengan kabar baik ya," ujar Ibunda Rere. Rere mengangguk pelan, tapi kegelisahannya masih terpancar jelas di matanya. Ia merasa tidak bisa tenang sampai mendengar kabar langsung dari mulut bapaknya. Mereka menunggu dengan gelisah, terus menatap pintu yang terbuka lebar. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, sehingga kekhawatiran terus menghantui pikiran mereka. Tetapi akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti lama, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Pak Mul masuk dengan langkah yang gontai. Ia menatap Rere dan ibunya dengan sorot mata gundah. "Bagaimana, Pak?" tanya istrinya bahkan sebelum Pak Mul sempat duduk. Wajah Pak Mul tampak lesu. Sejak tadi, ia berusaha menghindari pandangan Rere yang diarahkan padanya. Irfan baik-baik saja kan, Pak?" cetus Rere dengan suara gemetar. Pak Mul menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya melalui mulut. Ia mengusap wajahnya dengan gelisah, tetapi pada akhirnya ia berbicara juga. Tidak ada di sana," ujar Pak Mul. "Keluarga Maria malah kebingungan saat Bapak pergi ke sana.
Mereka bilang, sudah setahun ini Maria tidak pernah pulang ke sana. Rere menatap bapaknya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa hancur karena harapan terakhirnya kini sudah hilang. Tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kemana Maria dan Irfan? Tanya Ibu Rere mewakili anaknya yang seperti kehilangan suara. Pak Mul menggelengkan kepala, bahunya sedikit terkulai. Mereka berani bersumpah, sudah tidak pernah Maria selama setahun terakhir ini. Suami Maria tidak pernah mengizinkan mereka untuk bertemu. Sorot mata Ibu Rere dipenuhi berbagai pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab oleh suaminya. Ya, kita sudah sama-sama tahu seperti apa temperamen Sarno itu, Bu. Dia tidak suka dengan keluarga Maria. Sarno juga tega memukul istrinya kalau sampai berani membantah. Pak Mul mengusap keningnya yang basah karena peluh. Saat mereka sedang berduka, terdengar kegaduhan di luar rumah. Ketiganya saling bertatapan heran dengan apa yang sedang terjadi di luar sana. Ibu Rere yang lebih sigap segera berdiri dan bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ia terperanjat ketika tiba di luar rumah. Pasalnya di sana ada keluarga Maria dari desa sebelah sedang berkumpul di depan rumah mereka, atau lebih tepatnya di depan rumah Sarno dan Maria. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan memanggil suaminya. Pak, gawat Pak, ini gawat. Gawat apa? Pak Mul segera mendekati istrinya, lantas melongok ke depan rumah. Wajahnya pun berubah ketika menyadari apa yang baru saja diributkan oleh sang istri. Sepertinya keluarga Maria tadi segera ke sini setelah mendengar cerita dari bapak, tuding Ibu Rere pada suaminya. Aduh, jangan sampai ada keributan di sini. Namun, kerumunan justru semakin ramai di depan rumah Sarno. Para tetangga yang melihat keributan di sana segera ikut berkerumun. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan, tetapi tidak ada satu orang pun yang menjawab, sehingga salah seorang keluarga Maria bertindak nekat. Dia mengambil sebongkah batu, lalu memukul gembok di pintu rumah Sarno. Hanya saja gembok besar itu nampaknya tidak bisa dirusak dengan mudah. Bisik-bisik yang tadi berdengung mendadak sunyi ketika suami Maria, Sarno, tiba di tempat kejadian dengan langkah yang cepat. Wajahnya merah padam ketika tahu ada orang yang berniat masuk secara paksa ke dalam rumahnya. Apa-apaan ini? Bentak Sarno keras. Hei, seharusnya kami yang bertanya. Apa yang kamu sembunyikan dari kami? Bapak dari Maria maju ke depan, rahangnya mengeras saat berhadap-hadapan dengan Sarno. Kemana? Kemana anak dan cucuku? Sarno meludah ke tanah. Apa untungnya aku menyembunyikan perempuan tidak tahu diri seperti dia? Bapaknya Maria terkejut mendengar ucapan kasar dari Sarno. Akibatnya Sarno didorong kasar sampai hampir terjatuh di tanah yang keras. Beberapa orang tetangga segera menahan Bapak Maria dan membujuknya agar tidak melakukan kekerasan, sementara sebagian lain hanya menonton dari kejauhan. Lepaskan, lepaskan, biar aku hajar lelaki kurang ajar ini. Dia sudah membuatku tidak bisa bertemu Maria setahun ini. Sekarang dia malah tambah berani memfitnah anakku. Bapak Maria meraung dengan murka. Sarno tertawa sinis. Putri kesayangan bapak itu memang tidak tahu diri. Sudah punya suami, tapi memilih minggat dengan lelaki lain. Bajingan, jangan sembarangan bicara kamu. Ya, bukan hanya orang tua Maria yang marah. Keluarganya yang lain pun juga ikut tersinggung. Mereka tahu betul bagaimana tabiat Maria yang sebenarnya. Perempuan itu sangat mencintai suaminya. Walaupun sering disakiti, Maria tetap memilih bertahan bersama Sarno. Mustahil perempuan yang setia seperti itu mendadak memutuskan pergi begitu saja. Keributan pun semakin memanas. Kedua belah pihak sama-sama meradang tanpa ada satupun yang bersedia mengalah. Beruntung Ketua RT datang tepat pada waktunya. Sebelum Sarno dipukuli oleh keluarga Maria, Ketua RT segera menengahi keributan tersebut. Pak Sarno, biarkan saja keluarga istrimu masuk rumah. Kalau kamu tidak menyembunyikan apa-apa, seharusnya tidak masalah mengizinkan mereka masuk. Sarno menggerutu mendengar keputusan dari Ketua RT, namun ia tetap melakukan perintah tersebut. Tuh, periksa saja sendiri, ketus Sarno setelah membuka pintu rumahnya. Ia masuk terlebih dahulu, tetapi matanya terus melotot pada tiap orang yang masuk ke sana.
Jangan bikin rumahku berantakan. Keluarga Maria bergegas masuk ke dalam. Ibu Maria bahkan langsung menuju ke arah kamar Sarno. Ia menengok ke bawah ranjang, tetapi yang didapatinya hanyalah debu dan juga kotoran. Sarno memandang mertuanya dengan sinis. Memangnya aku menyembunyikan Maria di sana? Sepupu Maria merengut mendengar ucapan Sarno. Ia lalu ikut masuk ke dalam kamar dan memeriksa lemari pakaian. Pakaiannya sudah dibawa semua. Maria itu benar-benar pergi tanpa jejak. Sarno berbicara dengan nada menghina pada sepupu Maria yang masih berdiri di depan lemari. Kali ini tidak ada tanggapan dari keluarga Maria. Mereka hanya melengos lalu kembali memeriksa ke ruangan lain. Keluarga Maria merasa semakin gelisah saat mereka tidak menemukan jejak apapun yang bisa menunjukkan keberadaan dari Maria dan juga Irfan. Mereka sudah mencari ke setiap sudut rumah dengan harapan menemukan petunjuk yang berguna, tetapi sia-sia. Begitu juga dengan Rere yang tadi secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Sarno. Ia sama putus asanya dengan keluarga Maria. Namun langkahnya terhenti ketika ia berdiri di dekat kamar mandi. Rere menyipitkan mata saat ia melihat bercak berwarna kemerahan di karpet plastik yang sudah kusam. "Itu apa, Pak?" tanya Rere sambil menunjuk ke arah karpet. Mungkin itu kotoran biasa. Rumah ini jadi tambah kotor setelah Maria pergi." Pak Mul tidak melirik sama sekali ke arah yang ditunjuk oleh Rere. "Lihat dulu, Pak," desak anaknya. Pak Mul pun tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti desakan putrinya. Ia menatap bercak tersebut. Ia menunduk, mencolok, lalu mengendusnya. Wajah Pak Mul menggelap ketika mengenali itu adalah darah yang hampir mengering. Ia segera berdiri lalu mendekati ketua RT yang berdiri mengamati keadaan. Ketua RT mendengarkan ucapan dari Pak Mul dengan seksama. Mereka memandang ke arah Sarno lalu pada bercak darah di karpet. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, Sarno sudah terlihat gugup dan gelisah. Ia memandang ketua RT dan mendadak terlihat panik. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Sarno sudah melompat dari tempat yang berada. Ia langsung berlari tunggang langgang. Sarno kabur. Entah siapa yang berteriak, yang pasti semua pandangan terarah pada Sarno yang berlari lintang pukang. Mereka berteriak-teriak menyuruh Sarno berhenti, tetapi bukannya berhenti, ia justru berlari semakin cepat. Sebagian besar lelaki yang ada di sana mencoba mengejar Sarno yang terus berlari menuju arah perkebunan karet. Hanya segelintir lelaki yang tertinggal. Mereka bukan tidak mau ikut andil, tapi tenaga mereka yang tak cukup. Di antaranya adalah Pak Mul dan juga ketua RT yang masih berada di dalam rumah Sarno. Pandangan mereka tertuju pada Rere yang bersandar di tembok dapur. Rere sendiri tidak menyadari ia tengah menjadi pusat perhatian. Matanya lagi-lagi terlihat kosong, tampak memandang ke depan, tapi tidak jelas apa yang dilihatnya. "Irfan," bisik Rere lirih. Pandangannya menangkap bayangan yang tak lagi asing di matanya semula. Bayangan itu nyaris tidak tampak, tetapi perlahan-lahan wujudnya terlihat lebih jelas. Sosok kecil itu hanya mengenakan baju kaos dan celana pendek. Darah menetes dari luka menganga di dahinya. Lebam kebiruan juga tampak di leher Irfan, membuat posisi lehernya terlihat aneh, seolah-olah patah. Air mata menetes tanpa disadari Rere. Ia berjalan dengan langkah tertatih menuju tempat Irfan berdiri. "Irfan," rang Rere dengan kedua tangan terulur ke depan. Ia ingin memeluk Irfan, mencoba menenangkan anak kecil yang sepertinya sedang kesakitan itu. Beberapa langkah selanjutnya, Rere pun sudah sangat dekat dengan sosok Irfan. Namun sekejap mata sosok Irfan hilang seperti debu yang terbawa angin. Rere terjatuh ke lantai. Ia menangis keras sambil memukul-mukul lantai. Terdengar suara menggema dari lantai yang terus dipukulinya. Ketua RT terkesiap melihat tingkah Rere, namun bukan itu saja yang menjadi perhatiannya, tetapi juga suara yang menggema dari lantai. Pak Mul segera menarik Rere dan menyerahkannya pada sang istri untuk ditenangkan. Lalu ia meraih 2 buah linggis, satu untuknya dan satu untuk ketua RT. Kedua lelaki yang sudah tak lagi muda itu menghancurkan lantai rumah Sarno. Warga lain yang melihatnya pun lalu mengambil cepat inisiatif. Mereka bekerja sama, menggali dengan hati-hati. Lalu terdengar seruan lirih saat cangkul salah satu warga mengenai sesuatu. Mereka semua saling berpandangan. Kali ini penggalian dilakukan dengan hati-hati.
Aroma busuk segera menyeruak seiring dengan lubang yang bertambah dalam. Warga yang berada di sana serentak mengucapkan innalillahi. Satu tubuh perempuan dewasa berada di dalam timbunan tanah. Ia sedang memeluk tubuh kecil yang meringkuk di sampingnya. Mereka semua geger. Ketua RT pun bergegas menghubungi pihak kepolisian. Dia yakin Sarno telah membunuh istri dan anaknya sendiri. Kampung yang biasanya sepi itu menjadi hiruk pikuk. Suara tangis terdengar dari keluarga Maria, juga dari para tetangga. Mereka semua merasa kehilangan perempuan baik hati yang selalu saja ringan tangan untuk membantu tetangganya. Begitu juga dengan Rere yang berulang kali pingsan setelah tahu jika Irfan telah meninggal. Ia sangat menyayangi Irfan. Bocah kecil yang setia menungguinya pulang itu kini sudah tidak bisa lagi ditemui oleh Rere. Polisi pun bertindak cepat. Di antara hiruk pikuk warga, mereka berhasil mengevakuasi kedua jasad korban. Sementara keberadaan Sarno masih tidak diketahui. Warga yang berusaha menangkapnya berakhir dengan tangan kosong. Lelaki kurus itu berhasil melarikan diri. Dia memanfaatkan kebun karet tua di ujung desa yang jarang didatangi warga karena terkenal cukup angker. Sarno tidak pernah ditemukan lagi. Dia juga tidak akan pernah kembali lagi ke kampung karena takut dihakimi masa. Setidaknya begitulah anggapan para warga kampung. Akan tetapi, kali ini lagi-lagi mereka salah. Raga Sarno memang tidak pernah kembali lagi ke desa secara utuh. Akan tetapi arwahnya bergentayangan datang kembali, menghantui kampung sampai puluhan malam. Selesai. Wow, luar biasa. Ini kisahnya keren banget. Bahasa Anu Nareswari, terima kasih. Dan luar biasa banget ya. Ternyata Rere itu seperti sudah diutus untuk bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan keluarga kecilnya Pak Sarno ya. Apa yang terjadi, lebih tepat lagi apa yang terjadi terhadap istri dari Pak Sarno, Maria dan Irfan anaknya, yang selama ini mereka tidak terlihat beberapa bulan terakhir. Bahkan keluarganya pun hanya 1 tahun yang lalu baru dikunjungi. Tapi semua orang di kampung itu hanya bisa diam, hanya bisa percaya begitu saja dengan ucapan dari Sarno bahwasanya anak dan istrinya pergi meninggalkan dia dan istrinya pergi bersama lelaki lain. Tapi Rere datang dari Banjarmasin pulang ke kampungnya dan berhasil menguak misteri itu, yang mana ternyata Maria dan Irfan terkubur atau dikubur di dalam rumahnya sendiri oleh Sarno. Akunya adalah suaminya sendiri. Di sini luar biasa. Memang dalam kisah ini kan kisah yang berdasarkan kisah nyata ya, based on true story. Jadi memang warga kampung termasuk narasumber pun tidak tahu motifnya apa sih dari Sarno menghabisi anak dan istrinya. Karena memang setelah kejadian itu Sarno menghilang begitu saja karena dia berlari ke arah perkebunan karet yang terkenal angker dan tidak pernah kembali, tidak pernah lagi terlihat, dan bahkan arwahnya bergentayangan meneror warga. Jadi apakah dia tewas di dalam hutan ataupun bagaimana, warga juga tidak ada yang tahu. Jadi overall kisahnya keren banget dan alhamdulillah untuk Rere berhasil menyingkap tabir misteri. Dan semoga untuk Ibu Maria dan Irfan diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang paling baik. Amin, amin ya Allah. Dan Mbak Sanung terima kasih atas kiriman kisahnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, yang mungkin punya pendapat lain terkait kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan video barusan, yuk diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini dan bebas. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja.
Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.